Ayat proses penciptaan manusia. Nggak apa. Kalau saya kasih waktu 3 menit, ada yang bisa? Silahkan pergunakan HP-nya, tab-nya, apapun silahkan. Coba saya minta tunjukkan ayat salah satu saja, karena di dalam Quran itu ada beberapa ayat yang menceritakan proses penciptaan manusia. Satu saja, ya. Oke. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim, terus. Ya, oke. Summa khalaqnan nutfata alaqatan. Apa arti dari alaqah? Apa arti alaqah? Segumpal darah. Ini penerjemahan yang sudah tidak ilmiah. Ini akan merusak orang-orang yang memahami ilmu ilmu reuneuh teh naon tah? Nu ngabahas soal reproduksi ya. Karena situasi sebetulnya sudah bukan itu terjemahnya. Alaqah itu darah, betul, yang menggumpal. Tetapi tidak cuma menggumpal, itu darah melekat. Alaqah itu apa artinya? Alaqah, nempel. Kenapa diartikan cuma sebagai segumpal darah? Ini contoh, kalau bicara tafsir bil ilmi harus selalu apa? Update. Ya, harus selalu mengikuti perkembangan. Nah, selanjutnya fangfudhu. Apa tuh artinya? Itu fangfudhu kalimah apa? Fi'il apa? Amr. Kalau amr menunjukkan apa? Perintah. Imam As-Suyuti menterjemahkan, mentafsirkan fangfudhu, kata beliau amru ta'jizin, amrun ta'jizun. Silahkan mau dipisah atau dijadikan mudhof ilaih. Apa artinya? Amr ta'jiz apa artinya? Kalau kita misalnya nyuruh anak-anak ke gari bisa mah, itu naon tuh? Orang Sunda bilangnya apa? Nyungkun ya. Nyungkun. Perintah tapi yang diperintah tidak mungkin mampu melakukannya. Dan terjemahan ini melekat kuat di dalam sanubari umat Islam. Saya ingat betul ketika saya di pondok, saya pernah mau takziah di kendaraan, ngobrol dengan salah seorang kiai. Kata beliau, mengomentari cerita tentang pendaratan manusia di langit, ya, pendaratan manusia di langit itu kan dari tahun berapa ya? Tahun berapa manusia mendarat di langit? Di bulan maksud saya. Tahun berapa?
Atau jangan-jangan masih ada yang nggak percaya bahwa manusia sudah mendarat di bulan? Ya, bawa-bawa ayeun untuk percayain kene. Nah, kiai itu termasuk yang tidak percaya. Mual mungkin aya jalma bisa mendarat di bulan. Beliau sampaikan ini ayat dengan penafsiran bahwa fangfudhu itu amrunnya amru ta'jiz, amr yang tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun Allah sudah kasih klausul tuh, la tanfudhuna illa bisul sultan. Apa makna sultan? Kekuatan. Illa bisultan bikuwatin. Betul menerjemahkannya, mentafsirkannya bisultan itu dengan kekuatan. Tetapi Imamuna mengatakan wala quwwata lakum ala dzalik. Dan kalian tidak akan punya kekuatan untuk itu. Penafsiran ini nih kuat, tertanam di sanubari umat, sehingga nggak ada gairah umat Islam untuk apa? Bertarung di sana. Bahkan sampai-sampai masih ada umat Islam yang tidak percaya bahwa manusia berhasil mendarat di bulan. Karena ini, apa nggak bahaya itu? Saya tidak salahkan para mufassir ya, dalam hal ini Imamuna, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ini penafsiran sesuai dengan konteks zamannya. Hanya kita sebagai orang yang hidup di antara zaman tentu harus memahami ya, sesuai dengan konteks zaman kita. Kalau kita mengkontekkannya dengan zaman di mana mufassir menjelaskan, ini yang terjadi. Bahkan sampai sekarang umat Islam masih kerepotan kalau bicara soal bulan. Boro-boro naik ke bulan. Untuk bagaimana bisa melihat bulan saja, sampai sekarang umat Islam masih belum ketemu titik tuh. Kemarin Idul Adha rame perang di media sosial. Aya nu lebarana poe naon? Sabtu, aya nu poe Minggu. Eta gara-gara naon? Gara-gara bulan. Nu hiji encan katingalian wujudna, nu hiji sanajan teu katingalian oge hukumna geus aya. Ya. Yang satu kalau ada itu harus bisa diru'yah. Yang satu walaupun nggak bisa diru'yah ada, tapi ka ayeuna soal eta can kapanggih ta umat Islam. Boro-boro naik bulan. Batur mah geus arek wisata ka bulan, urang mah tibang kumaha cara ningali bulan wae oge can aya kata sepakat. Yang ketiga, ini pengalaman pribadi saya. Saya lupa bulan apa ya. Tapi kayaknya di 2021. Saya diminta jadi saksi ahli kasus saudara KC. Pernah dengar nama MKC?
yang menista Islam, yang menista baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah? Pernah dengar? Ya. Di antara penistaan yang dilakukan oleh KC, beliau menuduh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mbahnya jin. Mbahnya jin. Sayangnya sekarang YouTube tentang ceramah-ceramahnya kacek yang menista itu agak susah dicarinya. Coba dibuka surah Jin, surah ke-72, ayatnya cari deh. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Yang coba yang ada terjemahnya silahkan menerjemahkan. Ada? Nyari ayat aja masih susah. Masa harus kembali ke ini diajari literasi digital kan? Ya. Ya bukan cuma Maktabah Syamilah. Termasuk yang begini nih, ini bagian dari apa? Kearifan terhadap dunia digital. Ulama masa depan itu bukan cuma bisa baca kitab yang warnanya putih, kuning, gak cukup itu. Harus bisa baca kitab yang tidak ada warna. Kitab digital. Harus cakap mengakses apa? Turas. Ya, berbagai sumber-sumber ajaran agama, masadirut tasyri yang muktabaroh melalui dunia digital. Karena satu waktu nanti anda dihadapkan kepada masail, kalau harus pulang dulu, nanti saya ke perpustakaan. Walaupun kitabnya beribu-ribu, tapi harus dibuka satu-satu. Ketinggalan, bro. Kiai nanti itu kalau dituntut untuk menjawab masail, cukup buka HP, tunggu 5 menit, keluar jawabannya. Begini, berdasarkan ini, juga ini. Menurut Imam A, B, C, D, begitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita apa? Memiliki kemampuan mengakses apa? Digital. Dunia. Ya lumayan emang bisa WA, bisa Facebook, bisa nondi. Instagram, Twitter lumayan jeung nambah-nambah babaturan. Tapi nggak cukup buat kadar ulama yang begitu tuh. Nggak cukup. Sudah ketemu? Ayat berapa? 19. Saya minta salah seorang menerjemahkan. Wa annahu, silahkan. Siapa aja? Ya, silakan. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Kece
menterjemahkan, menafsirkan ayat ini bahwa Muhammad itu mbahnya jin. Buktinya apa? Dikerumuni sama jin, dikelilingi oleh jin. Yada'uhu, jin-jin itu dia dikit-dikit bisa bahasa Arab. Mengartikan yad'uhu itu jin-jin bermohon kepada siapa? Kangjeng Nabi. Ini kan penafsiran yang gila. Penafsiran birro'yi al-mazmumah. Penafsiran dengan sumber ro'yun itu terbagi dua kategori. Kategori mahmudah, kategori mazmumah. Tidak dilarang menafsirkan Al-Quran dengan apa? Akal pikiran. Nah, tetapi nanti terakhir kita akan bahas prasyarat ya dan etika seorang yang menafsirkan Al-Quran. Tetapi siapapun itu harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan, nggak bisa sembarang. Kalau sembarang, akibatnya apa? Terjadi mal penafsiran yang bahkan menjadi nista terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kalau kita cari-cari data di jejak digital, orang-orang error yang menafsirkan Al-Quran seenaknya udel sendiri itu banyak. Banyak. Di Majelis Ulama kita Kabupaten Bogor pernah, saya termasuk yang ikut mentabayunkan seseorang yang tinggal di Kabupaten Bogor yang membuka pesantren tahfidz, bahkan punya plus tahfidznya itu bisa akselerasi. Umumnya orang menghafal Quran 3-4 tahun, kalau di pesantrennya cukup 1 tahun hafal Quran dengan kemampuan metode yang dimilikinya. Memang kadang-kadang al-manhaj aula minal ma'addah. Metode itu lebih penting ketimbang materinya. Maksudnya bukan berarti Al-Quran lebih rendah ketimbang metode menghafalnya, bukan. Ya. Menghafal Al-Quran penting, tetapi memahami metode cara menghafal Al-Quran itu juga sangat penting. Nah, beliau punya kemampuan itu. Sayangnya beliau merilis kitab tafsir, menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran yang isi tafsirnya jauh dari apa yang dimaui oleh Al-Quran. Dan itu terjadi lantaran ternyata dia tidak cakap berbahasa Arab. Dia tidak paham bahasa Arab. Error akibatnya. Nah, inilah beberapa contoh betapa pentingnya, betapa urgennya kita memahami Al-Quran, memahami penafsiran Al-Quran. Jangan sampai kita para tokoh agama, ya walaupun tidak jadi kiai, tidak jadi ustadz, maksud saya nggak dipanggil sama orang itu kiai, nggak dipanggil sama orang ustadz. Kita ini kan sudah menjadi bagian dari tokoh agama. Jangan sampai
kita sampaikan Al-Quran, lalu kita beri bayan tentang Al-Quran, beri penjelasan tentang Al-Quran, tidak seperti yang dimaui oleh Al-Quran. Ulah katangkal engketeh orang di akhirat dikomplain ku pangeran, sia kunaon ngomong gitu baheula, mau aing deui, aing lain gitu maksudna. Jangan sampai begitu, menyampaikan firman Allah padahal apa yang kita jelaskan tidak selaras dengan isi firman Allah. Nauzubillahi min dzalik.